Jadi gini ya, untuk melawan Jepang ya, menurut pendapat saya pribadi ya, untuk menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dengan kekuatan dari pemain naturalisasi penuh, Jay dan kawan-kawan ya, Indonesia dapat menerapkan strategi yang lebih terstruktur dan agresif daripada saat lawan Cina ya. Strategi formasi yang taktis ya, formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 ya. Untuk 4-3-3 mempunyai 3 penyerang yang mampu menekan pertahanan Jepang dan gelandang yang kuat untuk kontrol. Di tengah ada Tomaye ya, di depan ada Rafael Struijk. Kemudian 4-2-3-1 memberikan stabilitas di lini tengah dan memfasilitasi serangan dari sayap ya. Yang dua yaitu pertahanan yang solid. Ini yang paling penting. Pemain kuat di lini belakang ya. Di lini belakang ada pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman internasional yang dapat diandalkan di posisi back. Mereka harus bekerja sama dengan baik untuk menjaga ketat pergerakan striker Jepang ya, yang terkenal cepat itu. Zona pertahanan yang ketat yaitu menjaga jarak antar pemain dalam formasi defensif. Pemain harus disiplin untuk tidak memberikan ruang bagi gelandang ya, terutama ya gelandang dan penyerang Jepang. Biasanya mereka selalu melakukan penetrasi yang cepat ya. Yang ketiga yaitu penguasaan tengah ya, lini tengah. Ini yang penting. Dominasi lini tengah itu penting sekali ya, menggunakan 2 gelandang bertahan untuk menghalangi pergerakan pemain Jepang ya, dan memutus alur serangan mereka. Gelandang seperti Jay dan kawan-kawan bisa berperan penting dalam memanfaatkan pengalamannya untuk mengontrol ritme ya. Tomaye ya maksud saya ya. Transisi cepat itu yang penting. Saat berhasil merebut bola, lakukan transisi cepat ke serangan-serangan dengan memanfaatkan gelandang ya, dan winger yang cepat, winger kanan dan winger kiri ya. Terus serangan balik itu penting banget, serangan balik yang efektif, memanfaatkan kecepatan pemain ya, pemain sayap terutama ya. Ada yang berikutnya itu pemain naturalisasi di lini depan ya. Di situ ada Rafael Struijk, ada Kevin Dix ya, memanfaatkan kekuatan fisik dan pengalaman pemain naturalisasi seperti Kevin Verdong di sisi penyerang untuk menekan pertahanan Jepang dan menciptakan banyak peluang. Yang berikutnya yaitu set piece ya. Maksimalkan peluang dari bola mati, mengatur taktik set piece yang baik saat menyerang maupun bertahan. Pemain dengan tinggi badan diharapkan dapat memanfaatkan situasi ini untuk mencetak gol ya. Itu kelebihan dari pemain-pemain timnas Indonesia ya. Kedisiplinan dan mentalitas ya, fokus pada kedisiplinan taktis. Pemain timnas harus menjaga posisi dan tanggung jawab masing-masing ya, terutama saat bertahan. Itu yang paling penting saat lawan Jepang. Jangan melakukan pelanggaran di area berbahaya, di area gawang sendiri ya, di area kotak penalti. Mentalitas bertarung menanamkan mentalitas positif dan bertarung meskipun melawan tim kuat. Ini penting agar pemain tetap percaya diri dan tidak ragu saat mengambil keputusan di lapangan ya. Terus yang tak kalah penting yaitu pergantian pemain dan yang strategis ya. Pergantian pemain strategis menggunakan pemain segar, melakukan rotasi pemain di babak kedua terutama jika tim kehabisan tenaga. Pemain yang baru masuk bisa memberikan energi baru untuk mengeksploitasi celah di pertahanan Jepang. Itu juga penting ya. Yang berikutnya yaitu analisis permainan lawan saat babak pertama mungkin ya. Ada studi taktik
mengidentifikasi kelemahan tim Jepang seperti ketidakstabilan di lini belakang atau ketergantungan pada pemain tertentu. Itu harus diteliti ya, memanfaatkan informasi ini untuk menyusun rencana serangan yang tepat dan strategi yang tepat dengan pendekatan yang struktur dan memanfaatkan kekuatan pemain naturalisasi Indonesia memiliki peluang lebih baik untuk menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Strategi ini memerlukan kerjasama tim yang solid. Oke, salam olahraga, mudah-mudahan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Salam olahraga.